Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Ada sukacita? Yang bersukacita lambaikan tangannya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah saat ini kita bersyukur atas karunia Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun, di Desember, sebentar lagi Natal. Tapi biarlah kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau agungkan nama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Kau berkati ibadah dari awal pertengahan yakin ya Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kami mau menyanyi, memuji nama-Mu Tuhan. Engkau yang bertahta Tuhan dalam pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan turun atas kami Tuhan Yesus. Menjamah kami Tuhan, berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama kita mau tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya Tuhan. Mari dengan kerinduan kita mau katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Angkat tanganmu, angkat hatimu, kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Engkau
kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semua. Dia yang rela turun ke dunia untuk kita semua. Sungguh besar setiamu, oh, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Nyatakan kepada Tuhan, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Oh, karena Tuhan kita suci, karena Tuhan kita kudus, Dia layak disembah. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oh Tuhan, Engkau sungguh agung, Engkau sungguh indah dalam hidup kami. Haleluya. Oh, mari kita menyanyikan sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi kita katakan, mari katakan sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi kita katakan, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau naikkan pujian bagi Raja, bagi Juru Selamat kami yang hidup, yang berkuasa. Oh, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Mari setiap kita yang rindu untuk datang kepada Tuhan, kita
Kita mau naikkan sembah kita mau naikkan pujian kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, yang telah lahir, yang telah ada bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar bagi dunia ini Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan selain Engkau ya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau sambut Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar perhatian-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami ingin lebih lagi Tuhan untuk mengenal Engkau. Betapa kami bersyukurnya Tuhan, betapa mulianya hidup kami Tuhan, karena kami mengenal Raja kami, Raja yang hidup, yang berkuasa di bumi dan di surga. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau nyanyikan. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Ku sembah Engkau, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran.
pujian kami lebih lagi Tuhan. Karena ini kerinduan kami Tuhan. Di saat kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan jamahan-Mu, kami merasakan kuasa-Mu Tuhan, lebih dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Siapa yang tidak sabar untuk merayakan Natal, angkat tangannya. Meskipun online ya Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau rayakan bahwa Tuhan kita telah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Mari sama-sama nyanyikan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita nyanyikan sama-sama, kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari sama-sama kita mau nyanyikan dengan gerakan ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita rayakan kelahiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Mari kita memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Karena Dia Raja di atas segala raja, yang bertahta, yang berkuasa. Sama-sama kita katakan Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Siap-siap. Gloria.
Muliakan Tuhan, gloria. Muliakan Tuhan. Bapak Ibu bersukacita? Amin. Yang bersukacita boleh kasih tos kanan kiri kalian. Bapak Ibu Saudara, katakan Natal telah tiba. Natal telah tiba. Siap bersorak-sorai untuk Tuhan? Siap menari untuk Tuhan? Amin. Haleluya. Kita mau nyanyikan sama-sama dengan gerakannya Bapak Ibu Saudara. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Itu gerakan pertama ya. Sekarang gerakan kedua. Muliakan. Muliakan Tuhan. Sama-sama. Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan. Muliakan Tuhan. Gloria. Siap-siap. Muliakan Tuhan. Sama-sama. Muliakan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Dan biarlah pada setiap kehidupan kita mau meresponi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah Natal ini tidak sekedar perayaan, tidak sekedar pesta, tidak sekedar ibadah yang kita adakan. Tapi benar-benar Natal ini ada dalam kehidupan kita, ada di hati kita. Yaitu apa? Siapa? Tuhan Yesus yang telah lahir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bila kita mau sama-sama menaikkan pujian kita, hanya Yesus yang lahir dalam kehidupan kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti
emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Engkau, Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyanyikan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku Menyambutmu Tuhan. seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu Tuhan. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku.
kita berdoa sebelum kita masuk firman Tuhan. Bapa yang mulia, yang agung, pagi ini kami merendahkan diri Tuhan. Kami datang menghadap tahta anugerah-Mu, karena kami tahu tanpa Engkau hidup kami adalah sia-sia. Sekalipun kami punya kekayaan sebanyak Salomo, tetapi sia-sia di atas segala sia-sia. Terima kasih Bapak. Itulah sebabnya biar kami merendahkan hati, kami mendengarkan firman, karena firman-Mu adalah kehidupan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Minggu yang lalu kita sudah lihat ya tentang hal Yesus adalah imam agung, ya, imam besar agung. Ya, kenapa dia disebut imam besar agung? Ya, karena dia bukan saja bangkit dari kematian, ya, dia juga naik ke surga. Haleluya, disaksikan oleh kurang lebih 500 orang. Ya, bahkan ditulis dia duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya. Ya, dan dia sekarang melayani di kemah sejati yang dibangun oleh Allah, bukan oleh manusia. Ya, itu sebabnya disebut imam besar agung, karena dia melebihi siapapun yang jadi imam di dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Ya, kita sekarang lihat Yesus menjadi imam agung yang berbelas kasihan dan yang setia. Haleluya. Ya, mari kita akan membaca ayatnya, ya, dari Ibrani pasal 2 ayat 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama nanti, ya. Saya tunggu sampai saudara mendapatkan Ibrani pasal 2 ayat 17 sampai 18, ya. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, ya. Ibrani 2 ayat 17 sampai 18. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia, yaitu Yesus, harus disamakan dengan saudara-saudaranya, yaitu saudara dan saya, ya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Haleluya, luar biasa, ya. Kita sekarang bukan saja punya imam agung yang melintasi segala langit, haleluya, yang duduk di sebelah kanan Allah, melayani kemah sejati, tapi kita juga punya imam besar yang berbelas kasihan dan yang setia. Haleluya. Ya, ini yang kita perlukan, imam besar yang belas kasihan. Ya, imam besar yang setia. Haleluya. Sebab dalam hidup ini kita banyak persoalan, banyak masalah. Puji nama Tuhan. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Haleluya. Kita butuh kesetiaan Tuhan. Haleluya. Ya, imam besar kita, ya, dia bisa mengerti, ya, memahami, ya, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, karena dia sendiri pernah jadi manusia. Dia pernah dihina, dicaci, ditolak, ya, dipukul, bahkan, ya, dikejar-kejar saat waktu bayi mau dibunuh, dan akhirnya dia disalibkan, ya, di atas salib. Haleluya, yang begitu hina, ya, begitu kejam. Haleluya, ya. Seringkali kita kecewa, kita putus asa, kita sedih karena apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita buat tidak dimengerti pada orang lain, ya, termasuk apa yang dilakukan oleh istri tidak dimengerti oleh suami, sehingga itu sedih. Haleluya, apa yang dilakukan orang tua tidak dimengerti oleh anak-anak, ya, dan itu membuat kita sedih. Tetapi lain dengan Tuhan Yesus. Haleluya, ya, disebut imam besar, ya, yang mengerti. Haleluya, ya, yang berbelas kasihan, ya, dan yang setia. Puji nama Tuhan. Haleluya, ya. Katakan ayat 18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita
karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang cobai. Haleluya. Karena di dalam dunia ini saya juga mengalami banyak hal, ya, bahkan lebih daripada kita ada alami. Ya, itulah sebabnya dia berbelas kasihan. Haleluya kepada kita. Ya. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagian pertama, bagian A. Apa buktinya kalau Tuhan Yesus itu imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia. Haleluya. Kita akan lihat dalam Alkitab apa benar. Ya. Bukti pertama kita akan lihat dari Ibrani 2 ayat 17. Ya, Ibrani pasal 2 ayat yang ke-17 mari kita baca, ya. Ibrani 2 ayat 17. Ya. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Amin. Yang pertama Tuhan Yesus disebut, ya, imam besar agung yang berbelas kasihan, ya, karena apa? Ya, dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, yaitu saudara dan saya. Dalam segala hal, ya, dia lahir sebagai bayi, ya, dikejar-kejar mau dibunuh, ya, firman telah jadi manusia dan tinggal di antara kita, sama seperti kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, itu sebabnya, ya, dia bukan dari jarak jauh untuk melihat keadaan kita, ya, tetapi dia sendiri jadi manusia, firman telah jadi manusia, ya, dan dia tinggal di antara kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, sehingga kita bisa mengalami, dia bisa mengalami apa yang kita alami. Dia mengerti haus, dia mengerti lapar. Haleluya. Ya, dia mengerti apa sulitnya dalam menangkap ikan. Ya, karena dia sendiri pernah jadi tukang kayu, bantu orang tuanya. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, ketika dia mulai memberitakan firman Allah ditolak mentah-mentah, ya, diolok-olok, ya, dilempari batu, ya, dihina, dan akhirnya dia disalibkan. Kita masih banyak yang belum kita alami, tapi semua, ya, penderitaan itu sudah Tuhan Yesus alami. Itulah berarti dia bisa ngerti. Haleluya. Ya, dia mengerti macam apa hidup kita sebagai manusia. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, semuanya itu tujuannya untuk apa? Mendamaikan kita, ya, dengan Allah. Puji nama Tuhan. Ya, yang pertama jadi Tuhan Yesus itu mau mengalami jadi manusia, ya, inkarnasi. Yang pertama, buktinya dia adalah imam besar yang berbelas kasihan. Yang kedua, kita lihat dalam Ibrani 4 ayat 14 dan 15. Haleluya. Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Tolong. Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, Ya. yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya. Ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Amin. Ya. Yang kedua, ya, sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan. Haleluya. Kalau Yesus hanya sebagai Allah dan dia tidak pernah jadi manusia, ya, maka dia tidak bisa turut merasakan, ya, segala kelemahan kita, pergumulan kita, jatuh bangunnya hidup kita. Dalam Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Jadi kita lihat, kita perlu menghampiri ya tata kasih karunia itu. Kalau kita tahu Tuhan itu penuh ya, penuh belas kasihan, bisa turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, kita perlu di semua saat kita menghampiri Dia, kapanpun. Ya, kapanpun, di tengah malam, ya di siang, ya di pagi yang masih ya, buta, ya Tuhan siap menolong kita. Haleluya, ya. Karena tatanya adalah tata yang penuh dengan kuasa. Tatanya adalah tata yang penuh dengan wewenang. Haleluya, ya. Tidak ada yang bisa melawan Dia, baik yang di atas, baik yang di bumi, bahkan yang di bawah bumi sekalipun. Haleluya, ya. Dia mampu menolong kita. Ya, seringkali kita ingin menolong, tapi sayang kita tidak mampu. Haleluya, ya, karena kita sendiri dalam kekurangan. Ya, tapi ada orang yang mampu, tapi dia tidak mau menolong. Haleluya. Tapi Tuhan Yesus di sini ya selain mampu, Dia juga mau menolong. Haleluya. Setiap orang, siapapun dia, haleluya, yang mau datang kepadanya, yang mau percaya padanya. Puji Tuhan. Ya. Yang ketiga sekarang kita lihat ya. Dalam Ibrani pasal 5, nanti tolong dibaca ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ya, tolong dibaca. Ibrani 5 ayat 8 sampai ke-10. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya. Ayat yang ke-9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Ayat yang ke-10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amin. Ya, jadi kita lihat di sini ya Tuhan Yesus ya menjadi pokok keselamatan yang abadi. Haleluya. Ya, bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Haleluya. Ya, nggak ada imam besar di dunia ini yang bisa memberikan kita ya kehidupan yang abadi. Nggak ada. Ya, karena imam besar dalam dunia ini ya selalu mati. Ya, karena terbatas. Ya, hidup dalam dunia ini ada batasnya. Ada yang mati umur 50, ada yang 60, ya ada hanya 20, 30, ya dan lain sebagainya. Haleluya. Ya, tetapi Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan yang abadi sesudah hidup yang sekarang ini lewat. Kita masih punya hidup yang abadi bersama Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, dalam Ibrani 2 ayat 18 tolong dibacakan. Ya, Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, Ya. maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Selama Tuhan Yesus hidup dalam dunia ini, Dia mengalami macam-macam percobaan. Sejak bayi lahir, ya, sampai jadi remaja, pemuda, ya, sampai dia mulai memberitakan Injil, ya, selama 3,5 tahun. Apa yang dia alami penderitaan itu lebih ya dari semua manusia di dalam dunia ini. Ya, ketika dia di Taman Getsemani, ketika dia di atas kayu salib, ketika dia berjalan sampai ke Golgota, semua pengalaman seperti ini, haleluya, hampir tidak pernah diambil orang lain. Haleluya. Ya, itulah sebabnya dia bisa menolong. Ya, dia bukan saja turut merasakan, ya, tapi dia bisa menolong. Haleluya. Dia menolong ibu mertua Petrus yang sedang sakit panas. Haleluya. Ya, dia menolong juga pemuda Nain, ya, yang sedang menuju pemakaman di antara ibunya yang sudah tua. Tuhan bangkitkan dia. Bahkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, Tuhan juga bisa membangkitkan dia. Haleluya. Orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang bisu tuli, semuanya bisa Tuhan tolong.
Haleluya. Ya, bahkan sampai pada hidup yang kekal. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Sebab itu mari sebagai penutup kita akan baca dari Ibrani 10 ayat 22 sampai 24 ya. Kita baca sama-sama ya. Dari Ibrani pasal 10. Haleluya. Ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Haleluya. Ya. 2, 3. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Haleluya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik. Haleluya. Ya, luar biasa. Ya, menulis surat Ibrani ini ya mengajak kita, mari kita ya bertekun ya dalam beribadah kepada Tuhan, dalam melayani Tuhan. Haleluya. Ya, kita dengan iman yang teguh, kita harus dengan pengharapan ya yang kuat, teguh berpegang pada pengharapan. Haleluya. Iman tanpa pengharapan mudah ya jatuh, mudah lemah. Ya, karena kita punya pengharapan yang begitu indah di hari-hari yang akan datang. Ya, kemudian dikatakan marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Ya, jadi 3 hal: iman, pengharapan, ya dan kasih. Ya, itu yang bisa membuat kita ya melanjutkan ya perjuangan kita hidup di dalam dunia ini. Kadang-kadang tubuh bisa lemah, sakit, ya pekerjaan bisa rugi bukan untung. Haleluya. Ya, kadang-kadang bisa disalah paham, ya bahkan bisa difitnah. Haleluya. Oleh orang-orang yang kita kenal mungkin. Tapi marilah kita menghadap Allah ya dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Setiap hari kita perlu menghadap Allah dengan iman. Haleluya. Mari kita pegang teguh pengharapan. Haleluya. Ya, pengakuan tentang pengharapan yang sudah kita percayai. Ya, melalui firman yang hidup, firman yang kuasa. Ya, dan marilah kita saling ya memperhatikan, mendorong dalam kasih. Ya, dalam segala pekerjaan yang baik. Ya, kiranya Tuhan tolong kita. Ya, kita sudah selesaikan bagian yang kedua, Yesus Imam Besar Agung. Ya, nanti pada hari Natal kita akan lihat Yesus adalah Raja Damai. Haleluya, yang kita perlukan. Dia adalah Nabi, dia adalah Imam Besar. Haleluya, dia juga adalah Raja. Haleluya, itu hanya sebagian dari pekerjaan Tuhan yang ada di dunia ini. Ya, puji Tuhan, Tuhan tolong. Haleluya. Ubah hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu, ubah hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu.
menjadi baru. Ubah hatiku seperti kita mau nyanyikan, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku menjadi baru, ubah hati kami, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna, menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu Tuhan, seperti dirimu. Ya, mari kita akan masuk dalam doa syukur dan sekaligus doa berkat. Kami berterima kasih kepada Bapa di surga oleh kemurahan Tuhan. Pagi ini kami boleh lebih mendalam mengenal pribadi Tuhan Yesus sebagai imam besar yang berbelas kasihan dan yang setia. Terima kasih Tuhan, sering kami tidak setia, tapi Engkau tetap setia. Haleluya. Sering kami tidak berbelas kasihan pada orang lain, tapi Tuhan Kau berbelas kasihan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Mari kita angkat tangan masing-masing, kasih doa berkat. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga dalam kuasa Roh Kudus-Mu, akan hadir ke dalam rumah tangga kami masing-masing, baik suami istri, orang tua dengan anak. Haleluya. Tuhan juga memberkati pekerjaan kami, sekolah anak-anak kami yang sedang terhambat. Terima kasih, bahkan yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kekurangan sudah Tuhan cukupi. Haleluya. Bahkan api yang mulai redup itu sudah Tuhan bakar kembali dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kita dengan iman, haleluya, pengharapan dan kasih yang dari Tuhan untuk melanjutkan perjuangan hidup ini sampai kelak kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah naikkan semua doa dan syukur dan percayakan sama-sama. Haleluya. Amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta.